Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jajaran Sivitas Akademika Universitas Islam Malang yang saya hormati, wabil khusus Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Maskuri, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, siang kemarin saya ada acara di Kendal, ngaji di tempat Romo Kiai Hamid Al-Qondali yang mencetuskan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi ada ngaji judulnya Gus Muwaffiq ila aqwamit thoriq kemarin. Jadi kenapa tadi Yai Maskuri menyampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq? Karena dulu NU itu wabillahi taufiq wal hidayah, karena sangat mudah, akhirnya dicontoh sama Golkar waktu itu Orde Baru. Nah sementara NU lagi jengkel waktu itu sama Pak Harto, maka kemudian sama Kiai Hamid Al-Qondali dirubah menjadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah itu akhirnya nggak bisa, kesleo, akhirnya sampai sekarang NU pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terus setelah dari Kendal, tadi malam di Sumeneb, di Bangkalan, ngunduh mantu putrinya Yai Miftahul Akhyar dengan putra Bunyai Mutmainnah Khal. Yang aneh itu saya diakui sebagai warga Madura. Saya dianggap dimasukkan menjadi keluarga besar Madura, terutama dari Bani Syekhona Khalil. Terus dikasih hadiah celurit ya. Saya dikasih hadiah celurit, dan permintaan keluarga saya harus motong kue pernikahan dengan celurit. Jadi akhirnya semalam saya motong kue manten dengan celurit. Ini mungkin kalau tidak di NU nggak ada ya. Nah inilah nuansa Indonesia ini memang unpredictable. Akan tetapi begitu kita berbicara Islam itu punya guidance yang sangat luar biasa, terutama Islam zaman akhir, Islam umat Rasulullah ini, umat milenial. Nah, jadi Rasulullah ini kan umat milenial, nabi terakhir. Di antara sekian nabi ini yang paling bontot itu Islam. Islam ini paling akhir, nabi terakhir, agama terakhir. Jadi kalau dibilang dengan Yahudi, tua Yahudi. Disamakan dengan Nasrani, tua Nasrani. Disamakan dengan Hindu, tuaan Hindu. Buddha, lebih tua Buddha. Islam ini agama terakhir karena Nabi tahun 571 lahir, kisaran tahun 600. Nabi terakhir. Kalau santri ngaji biasanya diurut, Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dhagoya. Itu terakhir kita ini, Nabi terakhir. Nah, Nabi terakhir ini punya tugas yang sangat berat. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Apalagi nek basa Jawa lebih serem. Wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat. Rahmat go sapa lil alamin kedue wong alam kabeh. Kalau orang Jawa sudah bilang wong itu waspada, karena wong itu bukan cuman manusia, kambing juga wong. Lah sawahmu kok mbok pageri ngopo? Pangan wedhus, wong wedhus kok ora dicancang. Wong. Lu kalau sudah bicara wong itu sudah bicara semesta. Lu bahkan kerupuk iya wong. Ngopo kok ora kuliah mencret? Ngopo mangan kerupuk entek sak blek. Wong kerupuk dientekno sak blek kok mencret. Sampai telek iku wong. Ngopo dipel mesjid? Teleki pitik, wong telek munggah masjid, wong telek. Lu kalau sudah bicara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, orang Indonesia luar biasa maknai wong alam kabeh. Nah ini berbeda. Nabi Adam itu diutus menjadi khalifah pertama, itu urusannya masih sekitar urusan keluarga, anak-anaknya itu Islam. Nabi Idris baru sekampung, Nabi Nuh ya sak kampung gitu aja, yang banyak kan kewannya, makanya penumpang kapalnya yang paling banyak itu kewannya, dan belum punya mobilitas yang memungkinkan untuk bertemu dengan sesama anak manusia. Umatnya Nabi Musa itu baru ketemu orang Mesir dan Filistin, belum ada umat Nabi Musa ketemu sama orang Madura, itu nggak ketemu, belum ketemu sama orang Malang, belum ketemu, makanya belum ada umat Nabi Musa tuku apel yang Malang, nggak ada. Umat Nabi Isa baru ketemu orang Romawi. Kita bisa bayangkan umat Nabi Ibrahim ya Filistin, Mesir, belum ketemu sama orang Lumajang, belum ketemu sama orang Irian. Jadi konteks rahmatan lil alamin itu diberikan kepada Rasulullah karena apa? Tanggung jawab kenabian ini manusia sudah menyebar ke seluruh dunia, sudah jadi manusia yang berbeda-beda. Nah ini Nabi Muhammad harus masuk ke seluruh wilayah di seluruh dunia, makanya bekalnya beda. Islam itu bekalnya beda dengan umat-umat yang sebelumnya, apalagi umat milenial ini nggak perlu kemana-mana. Umat Nabi Muhammad yang hari ini nggak perlu kemana-mana, nggak perlu rekreasi, cukup tidur bisa berselancar di dunia maya. Ini orang milenial sambil tidur bisa nengok orang India, tinggal ketik aja bokong India keluar. Ini umat milenial. Dia ini enggak kebayang lah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita nggak kebayang ada makhluk kayak kita itu. 20 tahun yang lalu kita pengen lihat Arab, kita pengen lihat Afrika, kita pengen lihat India, itu nunggu flora dan fauna nyetrum ke aki gitu, nanti akinya habis ya mingkup TV-nya. Kalau nggak ada flora fauna kita nggak lihat Afrika. Sudah ditunggu selama setengah hari, begitu keluar Pak Harmoko Klompen Capir, kadang keluarnya Pak Murdiono, capek itu. Sekarang mana ada, tinggal tidur kita itu. Tengu Afrika keluar, Kinjeng kawin itu keluar, Banser tiba metu. Artinya apa? Umat Rasulullah ini memang umat di mana titik pertemuan itu, titik pertemuan dunia ini pasti terjadi. Cara wong Jawa ubenging cokro manggilingan, wis muter, wis tepung gelang. Orang Jerman menyebutnya Zeitgeist, wis petuk pisan, ya gimana petuk sambil turu loh itu. Maka umat Islam ini bekalnya adalah bekal yang cukup apa,
cukup bernuansa yang disebut bernuansa sosiologi dan antropologi. Contoh, ya ini contoh, ada hal yang paling tidak terjamah, apa? Urusan manusia dengan Allah ini tidak terjamah. Cuman ka'anna katarohu fa'ilam takun tarohu, ya udah deh kamu ibadah seolah kamu lihat aku, kata Allah. Kalau kau nggak lihat, yakin aku lihat kamu. Makanya ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup waqafa billahi syahida muhammadur rasulullah, sebut sama Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, terus kemudian sholat ini bekal kaum muslimin untuk mengingat bahwa kaum muslimin itu manusia itu berbeda dengan yang lain. Jadi ketika Allah menyebut ya ayyuhan nas, di manusia, kita diingatkan bahwa kita ini manusia dan manusia itu mesti kembali ke langit. Maka kita disuruh sholat. Sholat itu ngadep kemana? Ngadep ke piranti pertama yang dibikin Allah di muka bumi, ngadep ke Ka'bah. Ka'bah itu apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakah hudan lil alamin. Jadi ini adalah piranti sosiologi antropologi utama agar manusia tidak lepas kalau manusia itu adalah makhluk dari langit yang cepat atau lambat kembali ke langit. Maka disuruh ngadep ke situ. Oh iya, suatu mati mungkin bahasanya. Sudah habis nengok ke situ, manusia itu disuruh haji. Suruh haji, Islam itu disuruh haji. Nabi sebelumnya nggak disuruh haji. Haji itu nanti puncaknya di mana? Wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, apa yang dilihat? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu pasti sebenarnya manusia, umat Islam mesti ke situ agar nggak kaget kalau ketemu manusia yang berbeda. Karena itu titik pertemuan manusia pertama antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Suruh nengok ke situ. Oh ya, inilah titik awalnya. Maka dipelihara sama Allah titik itu agar nanti manusia akhir zaman ini tidak kehilangan kaidah. Suruh nengok. Oh iya, ini jenengane sofa apa jenengane apa? Jabal Rahmah itu ini. Ternyata semua dulu dari sini. Jadi Cina ya dari sini, jadi Afrika ya dari sini, jadi Eropa ya dari sini, jadi Indonesia ya dari sini. Oh iya, berarti semua manusia itu titiknya sama. Hidupnya ada titiknya oh dari sini. Sehingga umat Nabi nggak perlu kaget ketika ketemu bangsa yang berbeda. Oh ya dari sini, karena wajahnya beda-beda semua. Jadi makanya kaum muslimin ini punya watak tidak pernah membedakan anak bangsa. Kenapa? Karena diajarkan dia Jabal Rahmah tentang apa titik awal pertemuan manusia sebelum berbangsa-bangsa bersuku. Setelah itu ada kisah dalam Al-Quran, titik ini pernah hilang dan akhirnya kemudian titik ini dicari dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa anaknya nyari. Nah ketemu, ditata ulang Ka'bah ini, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dengan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Akhirnya gaiden manusia ini terbangun ulang. Begitu terbangun ada problem. Apa? Pergeseran peradaban pecah menjadi dua. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim punya dua pewaris besar, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Nah, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub ini orang menyebutnya Israel, punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel.
Lah Bani Israil ini melahirkan manusia yang bangun peradaban besar. Yang satu Musa membangun Yahudi, yang satu Isa membangun Nasrani. Lah di antara Yahudi Nasrani ada namanya Dawud, ada namanya Sulaiman, yang sama-sama sampai sekarang masih sama-sama kuat. Dawud masih dikenal puasa Dawud, bahkan bintangnya masih dipakai, bintang David ini kan dipakai oleh Israel sekarang. Makanya Israel ini ahli logam dunia, karena Nabi Dawud itu terkenal ahli logam. Maka ini logam, produk awalnya Israel itu logam, seluruh logam itu dari ilmunya orang Yahudi. Maka penguasa dunia sekarang masih Yahudi karena eranya era logam. Nah yang paling bisa ngadepi ya nanti orang Jawa, tapi nggak tahu kapan, karena orang Jawa punya spesifikasi ahli logam. Alat musik Arab itu terbang terbuat dari kayu dan kulit, alat musik Eropa terbuat dari kayu dan tali, gitar. Alat musik kita ini gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah itu. Nah, umat Nabi Muhammad dari jalur Ismail ini pasti akan ketemu dengan keturunan Nabi Ibrahim dari sisi yang lain. Loh, makanya agar kalau ketemu itu nggak kaget, maka kemudian Ibrahim ini menjadi guidance berikutnya, dan dikenal oleh semua agama. Islam menyebutnya Ibrahim, istrinya Sarah. Yahudi menyebut Abraham, istrinya Sarah. Nasrani menyebut Abraham, istrinya Sarah. Nah, Hindu menyebutnya Brahma, istrinya Saraswati. Itu kan Sarah, Saraswati, itu kan sama aja sebenarnya. Ini tugasnya Pak Maskuri ini untuk mengajarkan anak-anak Unisma untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif. Karena nama ini sama, Ibrahim Sarah, Abraham Sarah, Brahma Saraswati. Nah, agar umat Islam ini nggak kaget ketemu saudara tuanya, maka ditarik ke belakang suruh ibadah haji, bahwa semua bersumber dari Ibrahim. Tempat tilasnya Nabi Ibrahim suruh nengok, namanya makom Ibrahim. Tempatnya Nabi Ismail suruh nengok, namanya Khijir Ismail. Siti Hajar suruh nengok, Sofa Marwah. Lempar setan suruh ngulang, Jamarat Ula, Wusto, Akobah. Nah, itu biar gak kaget ketemu saudara tuanya. Dan harus ada resolusi konflik kalau ketemu. Makanya kemudian ada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan minal masjidil haram ilal borobudur? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa samiul basir bukan azizul jabbar? Wong peristiwa segede itu, samiun, zat yang maha mendengar. Konflik antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram bangun Rasulullah, di Masjidil Aqsa ada Yahudi Nasrani. Maka kemudian harus ada resolusi konflik antar saudara. Maka kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit, disuruh sholat. Sholat adalah tata cara kaum muslimin menghadap Allah, tapi dia harus menjadi resolusi konflik agar Islam mampu bangun peradaban. Maka terakhir kama barokta ala sayyidina Ibrahim, untuk tidak lupa dengan kaitan Ibrahim. Dan setelah kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ahli Ibrahim itu sopo? Ya Yahudi Nasrani itu ahli Ibrahim. Makanya kalau antar saudara kiblat sudah dipisah, jangan ribut, saling mendoakan. Ini kan resolusi konflik yang diberikan oleh Allah, karena Islam ini agama terakhir. Nah ini kadang kita ingat walantan doakan Yahudi walan Nasara sebagai tanda dalam ruang konflik di tanah Makkah, tapi kita
melupakan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi ada resolusi konfliknya Islam. Jadi kita nggak lupa. Jadi ketika kita ketemu dengan orang Afrika, oh ini itu kosong, kita sudah diajarkan bahwa ini juga manusia karena kita tengok Jabal Rahmah. Oh, ini Cina tembem-tembem sipit-sipit. Oh, ini juga dulu dari Jabal Rahmah. Ini saudaramu sesama manusia yang oleh orang NU disebut ukhuwah basyariyah. Dulu mulai Cina. Kenapa kok sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, lama-lama silau pilih-pilih. Ketemu yang Afrika, kenapa sih ente gosong? Ya kan di tempat kami ada singa. Kalau kita dibikin putih dikejar singa kelihatan, makanya dibikin hitam. Ya paling gitu jawabannya, wong kita nggak ngerti jawaban pastinya. Makanya ini kamakola kiro-kiro. Yang Arab ya cantik, nggak ada air, kalau dibikin jelek kasihan kalau nggak mandi. Ya, makanya orang Arab itu walaupun nggak rajin mandi tetap cantik, tetap ganteng karena memang bentuknya sudah ganteng. Jadi itu kelebihannya orang Arab. Orang Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah karena ada musim dingin, biar kalau kedinginan nggak mati, itu aja. Loh kalau musim dingin dibikin kecil gini kedinginan mati. Loh kan kita cuma diminta lita'arafu agar kamu mengerti. Agar kamu pengertian, maka tidak perlu dijelaskan. Kalau ada penjelasan kita tidak perlu pengertian. Wong ada penjelasannya. Tapi tidak ada penjelasannya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kenapa berbeda-beda? Itu nggak dikasih penjelasan. Makanya kita disuruh mengerti karena nggak ada penjelasannya. Kalau ada penjelasannya ya kita nggak perlu pengertian. Mau nggak ada penjelasannya artinya ada perintahnya. Maka kalimat ta'aruf adalah kalimat yang bermakna pengertian. Selama ini diterjemahkan menjadi kalimat yang untuk saling kenal mengenal. Sebenarnya nggak pas. Ini bahasa Indonesianya yang mati ketemu bahasa Arab ini, karena bahasa Indonesianya bahasa muda. Ta'aruf itu kalau maknanya mengenal bahaya. Saya kenal tikus tapi pengen mukul kepalanya aja saya lihat kecoa pengen bunuh aja, kenal saya itu kecoa. Tapi kalau pengertian itu enggak. Ya ini kan problem bahasa Indonesia terlalu mudah. Jangankan ketemu bahasa Quran, ketemu bahasa Jawa, bahasa Indonesia mati. Kunduran truk itu udah nggak bisa, pecirit itu udah nggak bisa, selusupan udah nggak bisa. Apalagi polisi ini paling berbahaya kalau menggunakan bahasa Indonesia untuk terjemah bahasa Arab, paling bahaya. Karena selalu saya tanya polisi itu, apakah anda mendatangkan saksi? Ya, saksi itu apa? Orang yang melihat, orang yang mendengar. Lah kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kamu pernah mendengar dan melihat Allah? Oh, dapat berat itu makanya. Nah inilah. Nah orang Eropa ya begitu itu, kalau kehilangan matahari sinarnya hilang, ultravioletnya nggak ada, pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek, maka mereka harus cari tempat panas untuk berjemur. Makanya orang Eropa kalau kesini pakai celana pendek terus di pantai-pantai terlentang itu berjemur, bukan pornografi. Sampean aja yang ngeres. Loh, makanya siapapun nanti diantara sampean semua ada yang jadi pemimpin negeri ini, tidak usah membuat perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Nanti pindah ke Thailand, pindah kemana lah ini. Musim dingin tanpa daun, karena seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau Natal itu pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, ya itu aja yang nggak rontok. Natal itu kalau asli Malang bisa daun apel, bisa daun jambu, ya, dan apa saja. Makanya nggak usah emosi anak-anak Unisma. Jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Sejak kapan pohon punya agama? Jadi Islam ini sudah diajarkan
dengan manusia berbeda. Makanya kalau Islam ini ketemu dengan manusia berbeda, fine-fine aja, biasa-biasa aja, gak usah ngamuk-ngamuk. Eropa berbeda, Eropa tidak dikenalkan manusia berbeda. Dia manusia kontinental, dia terkurung di sebuah pulau. Makanya yang dia ngerti manusia itu yang putih aja, Arya aja. Dia nggak pernah tahu manusia itu berbangsa-bangsa. Makanya setelah perjanjian Edict of Demarcation, dunia dibagi dua, Spanyol sama Portugis. Portugis melakukan perjalanan terdampar di Tanjung Harapan, memasuki benua Afrika. Begitu lihat orang kulit hitam, neraka ini, manusianya. Kenapa? Mereka nggak diajarkan manusia berbangsa-bangsa. Setahu mereka, manusia yang tidak patuh sama Tuhan itu disiksa di neraka dan nggak boleh mati. Maka agar bisa disiksa terus harus setelah gosong hidup lagi. Makanya Christopher Columbus menembaki orang Afrika untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga bagi orang Eropa perbudakan itu halal karena menambah beban para pendosa. Maka kemudian lahirlah perbudakan dari Afrika, sehingga lahir kisah yang sangat miris, yang sangat tak enak didengar dan dibaca. Namanya kisah Amistan, manusia lambung kapal, kekapalan orang-orang Afrika dibawa ke Eropa, masuk ke Amerika. Manusia ditaruh di bawah kapal, mati syukur, yang hidup yang mati ya buang. Tapi hebatnya orang Afrika, dalam keterjepitan mereka punya sistem komunikasi yang kemudian dikenal dengan sistem komunikasi akapela, melahirkan sebuah sistem genre musik baru untuk orang Eropa, yang oleh orang Eropa diadaptasi menjadi musik jazz. Setelah jadi musik jazz diadaptasi menjadi musik blues, dan dari blues melahirkan musik pemberontakan namanya musik rock, masuk ke Indonesia menjadi rock dut. Nah, ini dari lambung kapal. Setelah itu ada Eropa yang dikenal dengan perjanjian Tratados de Tordesillas, di mana orang Eropa melakukan penyebaran ke seluruh dunia sebelum Saragossa perjanjiannya. Nah, orang Belanda, orang Portugis yang lain masuk ke Indonesia, lihat bangsa kok kecil-kecil, pesek-pesek, oh ini turunan monyet itu ini. Karena mereka diajarkan manusia kita adalah turunan Pithecanthropus erectus. Jadi kita ini bagi orang Eropa turunan monyet, dan kita bersepakat ya memang kita punya manusia tertua, artinya kita mengakui kita ini monyet. Maka kemudian ditembaki, ada ada Westerling, ada Daedalus. Ini sebenarnya karena pola pandang bahwa kita ini bukan manusia yang sempurna, ini turunan monyet. Tapi Islam tidak, sudah diajarkan manusia berbeda-beda. Makanya Islam ini ketemu dengan peradaban apapun menganggap manusia sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah inilah Islam. Makanya umat Islam ini sebagai umat terakhir sudah disiapkan sebenarnya untuk ketemu dengan siapapun tetap mandiri dan mampu membangun peradaban, tidak malah kemudian terbentur oleh luka masa lalu. Umat Islam harus cerdas benar-benar. Apalagi umat sekarang, umat Rasulullah di zaman Rasul, sahabat itu ketemu orang Cina aja kaget. Iya, tapi karena sudah digambarkan ketika pindah ke Madinah, sahabat ketemu orang Cina, kaget. Ya Rasul, apa? Di pasar itu ada orang aneh, kepalanya botak, pelontos gitu, kumisnya kiri dan kanan, jenggotnya 12. Itu orang mana ya? Oh itu Cina, sahabatku. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu ke negeri Cina. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mencari Cina itu di mana, dicari sama sahabat Mu'ad, dan akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya menjadi tokoh terkenal di Cina, di tempat orang berbeda agama, berbeda suku. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin di masyarakat Cina. Karena apa? Tidak kufar kafir, enggak, biasa saja. Nah, makamnya masih ada sekarang.
Sahabat Makkah waktu itu pindah ke Madinah, ketemu orang Yahudi aja baru pertama kali kaget. Ya Rasul, ada pedagang culas. Siapa? Yaitu kalau jualan selalu bilang perdagangannya baik padahal busuk. Nah terus, nah itu apa-apa dibilang mahal padahal belinya murah. Paling biasanya Yahudi. Kamu kalau lihat Yahudi cirinya gampang, itu orang tua rambutnya putih, jenggotnya gundul, tidak ada jenggotnya, terus giginya utuh. Loh kok bisa gitu ya Rasul? Iya, itu orang Yahudi sukanya nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot. Karena dulu Nabi Musa waktu dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempiling. Terus pulang, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh itu Musa, jangan macem-macem, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir, dan dia gagal ketemu Khidir. Makanya yang sopan akhirnya, Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa mau tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu itu sudah expired. Ya tapi besok lagi bilang dong, jangan coba cabut. Enggak, temenku bilang rambutmu putih, jenggotmu itu udah semrawut, gigimu sudah rontok. Oh gitu ya, cabut deh, dicabut. Mati Nabi Musa. Akhirnya orang Yahudi mikir, loh ini dicabut nyawanya karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya nggak ada. Maka orang Yahudi paling suka nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya, kan gitu. Jadi makanya urusan jenggot itu selalu dikaitkan dengan Yahudi, biar gak sama orang Yahudi, panjangkanlah jenggotmu. Makanya orang Indonesia nggak ribut karena nggak ada orang Yahudi. Akhirnya ribut gara-gara Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok. Ribut itu. Padahal Kiai Said olok-olok orang, ada orang mengatakan Wali Songo nggak ada. Wali Songo itu fiktif, nggak ada. Itu nggak ada buktinya. Jadi itu bohong belaka. Yang mengatakan itu Zainal Abidin, jenggotnya panjang segini. Sama Kiai Said dibilang orang memang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Nah akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok, wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah itu makanya kan kiai-kiai nggak ada yang mempersoalkan jenggot itu lah. Jadi sebenarnya kita ini memang harus siap menjadi umat masa depan yang tidak terbebani konflik masa lalu. Wong sudah diajarkan tengok Jabal Rohmah, kenapa kita ribut? Dan hari ini semua bangsa bersatu di sini, dan kita nggak perlu konslet. Seluruh bangsa bersatu di sini. Orang Jepang hadir saat ini, tapi bukan orangnya, mic-nya aja dia yang datang. Ini kan buatan Jepang ini. Itu buatan Jepang. Orang Korea nggak datang, yang datang Samsungnya. Orang Cina nggak datang ke sini. Tapi Banser itu nggak bisa ketahuan kalau Banser kalau nggak ada Cina. Orang Cina bikin mesin bordir untuk bordir tulisan Banser itu. Nah itu mereknya Butterfly. Nah ya orang Jepang dan orang Eropa bekerja sama bikin mesin printer. Akhirnya acara ini tulisannya tinggal di print gitu aja, sudah nggak butuh kardus semen. Dulu kan pakai semen terus ditempel-tempel, datang semua kok sekarang. Kalau kita pergi haji, yang datang orang Yahudi, bikinkan pesawat. Kalau istri kita jelek, yang datang orang Perancis, ngirim bedak sama parfum. Kalau bedak Malang mana orang mau, beras ditumbuk pelonteng semua. Duh, ini kan bekal peradaban untuk kaum muslimin. Jadi nggak perlu kaget. Kita ketemu dengan bangsa apapun nggak usah kaget. Cina datang malam-malam bawa rokok, gudang garam, datang. Loh, makanya santri dan kiai mana ada yang suka kafir? Nggak ada. Hancurkan Yahudi, kiai-kiai. Halah, Yahudi mati kita pergi kajinya renang, susah.
Makanya menjadi manusia yang slow down, jadi tenang ya saja. Alah, apa Unisma, mana Unisma pernah terus hancurkan Yahudi, enggak pernah dengar saya. Padahal beliau ini alumni langitan, orang yang setiap hari ngaji. Pak Paskuri ini, walaupun kalau sudah pidato kayak lulusan Eropa itu dahsyat, ternyata lulusan langitan loh. Ini kan ini guidance awal umat Islam. Jadi Islam ini menggunakan sosiologi antropologi dasar untuk menjembatani antara masa lalu dan masa depan, dan kita diberikan secara mutlak. Makanya kalau Allahu Akbar ngadep sana ya, kita ngadep kiblat, ngadep ke inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Loh, terus kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Itu loh kaum muslimin sekarang ketemu semua, dan kita nggak pernah ribut. Makanya itu yang akhirnya menjadi jalan bagi para ulama, jalan bagi para ulama ketika mengemban misi rahmatan lil alamin, mengemban misi rahmatan lil alamin. Sahabat ini nggak terlalu berat, paling berat perang itu aja, tapi mengemban misi rahmatan lil alaminnya masih enak, karena masih sekampung dengan Rasulullah, masih sekampung sama Rasul nyuruh makan 3 jari gitu ya, masih bisa bang, sama-sama kurma roti. Yo kurban unta masih sama, lahir unta di sana. Jadi sahabat itu menduplikasi Rasul bisa hampir 100%, 90% masih bisa. Wong sama kok, secara sosiologi dan antropologi masih sama-sama Arab, hidungnya masih sama-sama mancung, tanahnya masih sama, makanannya sama, istri-istrinya wajahnya juga masih sama, mirip-mirip. Jadi nggak terlalu berat. Ada Rasulullah, makanya nggak ada majelis kajian Al-Quran, itu nggak ada di zaman sahabat. Wong sahabat itu bisa tanya langsung ke Rasulullah. Ada Quran berjalan, nah ngapain nanya-nanya? Makanya nggak ada konflik di zaman Rasul, biasa aja. Yang rajin sholat dan nggak rajin sholat ada jalan keluarnya. Ada yang sholatnya kayak Sayyidina Ali, dipanah kakinya nggak kerasa, ya ini bagus. Tapi ada yang senengannya tidur di masjid, jarang sholat, ya ada. Kalau Rasul datang ke masjid, bangun salaman capcuk tidur lagi, ada. Dan nggak menjadi masalah karena masih ada Rasul. Lo coba kalau sekarang itu ditempilingi orang kayak gitu, capcuk tidur lagi. Coba ada Rasul keluar masjid ditanya, ya Rasul kiamat kapan? Nggak usah nanya kiamat, kiamat itu bekalnya ibadah, kamu tidur tok, sangumu apa? Saya nggak bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Ya seneng engkau aja. Hah? Seneng tok? Iya. Nggak jalan kan? Enggak. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Dan yang gitu juga ada. Ya sudah kalau gitu Rasul berangkat. Ya Rasul jangan pergi dulu. Apa? Aku kan sudah jujur cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku enggak? Ya iyalah, wong kamu cinta sama aku, masa aku enggak? Yes. Apa? Ya kalau Rasul cinta sama aku kan nggak mungkin Rasul ninggalkan aku di neraka. Pasti aku diajak kan ya Rasul? Iya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya sudah, yes, lari dia. Sahabat Abu Bakar dengar kayak gitu kaget. Lu kok nggak modal masuk surga? Apa? Saya dengar tadi itu orang itu nggak modal masuk surga, itu gimana? Cuman seneng tok. Iya Abu Bakar, seneng tok gitu masuk surga? Iya, nggak modal. Ya cuman dia itu begitu modelnya. Lah kalau dia nggak modal aja masuk surga, apalagi aku, kata dia. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, surgaku depan ini pasti, kata dia. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar saking senengnya joget, iya.
jubahnya berkembang sampai mengangkat jubah Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang akhirnya jadi manhaj torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya torekoh Maulawiyah, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Wirling atau tari sufi. Zaman Rasul nggak ada masalah karena secara sosiologi antropologinya sama, terduplikasi secara utuh. Jadi kalau dalam teori hermeneutika satu yang namanya real life, kenyataan hidup Rasulullah terduplikasi secara utuh, ya kan gitu, ya utuh. Tapi di generasi berikutnya sudah nggak utuh, di hermeneutika keduanya sudah mulai banyak ini apa, di narasinya udah mulai bermasalah, udah mulai tanya kamu dapat dari mana, kamu dengar apa dari Rasul, sampai ada sistem verifikasi kalimat Rasul yang namanya Rijalul Hadis, itu ada verifikasi. Itu di hermeneutika kedua setelah real life bersama sahabat. Kamu dengar apa dari Rasul? Ya kata ini, bener kamu kata ini, bener, ini, oh nggak bisa, ini kalau kencingnya suka di pinggir jalan, nggak boleh meriwayatkan kalimat Rasul. Oh ini suka nipu, oh nggak boleh. Oh, akhirnya diverifikasi. Rasul kenapa dulu? Kenapa? Nyuruh, ya udah tulis deh, bener kalau dia amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Nah yang ini, kata ini apa? Oh itu katanya dilarang, nggak boleh. Nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkada. Nah ini, oh ini kata ini apa? Bareng Rasul, kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Nah ini apa? Oh kalau ini kata lihat dok, nggak ngapa-ngapain, cuma lihat aja. Ro'a itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Nah ini, oh itu kalau itu denger dok katanya. Nah ini sami tu kola Rasulullah. Itu kan ada sistem verifikasi. Ketika ketemu dengan masyarakat yang berbeda, Quran juga mengalami problem sosiologi, antropologi. Di zaman real life bersama Rasul, sahabat nggak belajar Quran, nggak ada, ditulis saja nggak, wong hafal. Tapi begitu sahabat ini kehilangan Rasul, ketemu tabiin, mulai nulis. Sahabat Abu Bakar bilang bid'ah. Sayyidina Umar, ya kalau bid'ah kayak begini habis nanti Quran, habis mati 71 di Bi'ru Maunah, numpas Musailamatul Kadzab. Tulis. Abu Bakar gak setuju juga, nggak apa-apa, biarin aja. Cari itu sekretaris Rasulullah, dicari, ditulislah. Akhirnya kemudian tulisan Sayyidina Umar ini menjadi landasan mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Kalau tetap bilang bid'ah, nggak boleh nulis, nuruti Sayyidina Abu Bakar, hilang Quran itu sekarang. Sayyidina Umar ngeyel, deh bid'ah, ini bid'ah. Sayyidina Umar ini kan paling iseng, puasa-puasa, orang sepi, kemana kok sepi? Di rumah semua ya Abu Bakar. Kenapa? Beribadah totality kepada Allah. Waduh, sepi ini Islam. Kumpulin ke masjid. Kumpulin semua ke masjid. Baris katanya. Sahabat Ubay, imami katanya. Imami apa Umar? Udah di dua-dua, kamu kan pernah sama Rasulullah 2 malam itu. Rasulullah imami 2-2 itu. Ya sudah, dicoba aja deh, biar semuanya nggak kaget. Takut semua sama Sayyidina Umar mau bantah. Akhirnya Allah berdua-dua. Selesai itu, kok enak ya katanya. Zaman Rasul pernah begini, ya inilah an'amul bid'ahku yang paling nikmat ya ini taraweh. Sahabat Umar keras orangnya tapi lembut, suka iseng. Lah akhirnya apa? Quran ada, tapi setelah mengalami problem berikutnya, tabiin ini ditinggal sahabat. Qurannya sahabat terlalu berat karena lo cacing, kasih titik-titik. Akhirnya sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah, generasi ini bisa baca titik-titik dok, cukup. Generasi berikutnya nggak bisa baca titik-titik dok, dikasih syakal, fathah, kasroh, dhammah, tidak lagi. Setelah itu nggak bisa baca, lidahnya beda-beda, problem sosiologi. Baca orang Andalusia wadduha jadi wadduhe, orang Turki mustaqim, orang Padang lakanui. Nah, coba orang Sunda alladzina alladzina,
Orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, yo kayuku yo kayumu. Orang Bali sirotol ladina amtalem kedubel. Orang Bugis alaihim alaihing. Ini gimana? Maka kemudian lahirlah disiplin ilmu baru yang ditulis oleh Abu Ubay Qasim bin Salam. Namanya apa? Namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Ini beda-beda, geser beda. Jadi karena apa? Ahli sunnah dan wal jamaahnya ini bergeser. Ahli sunnahnya tetap itu Rasulullah, tapi wal jamaahnya ganti. Dan setiap ganti jamaah ketika ketemu rahmatan lil alamin, ketemu alam yang berbeda, bangsa yang berbeda. Makanya ya Islam itu biasa. Dibawa Sayyidina Ali ke Persia, ketemu orang Majusi. Orang Majusinya baik, tapi beda agama. Akhirnya orang Majusi mengambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah orang Persia menyembah api, begitu masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Persia itu punya bangunan tinggi namanya Manaro. Maka setiap api Persia ditaruh di bangunan tinggi bernama Manaro. Begitu ikut Islam apinya hilang, Manaronya ditaruh depan masjid. Nah setiap orang lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin pengen bangun Manaro kayak orang Persia. Lahirlah di mana-mana Manaro, sampai Malang namanya Menoro. Nah itu kan api Persia. Makanya Islam itu bertemu dengan budaya yang berbeda, saling mengisi. Makanya Rasul hanya mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah begitu itu kaum muslimin mengalami tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain. Dan ini yang menginspirasi budaya masyarakat Islam hampir di seluruh dunia. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Karbala yang terjadi di bulan Asyura. Nah itu menginspirasi di Indonesia. Makanya bulan Asyura sampai ke Indonesia disebut bulan Suro. Jadi bulan Suro itu sesungguhnya adalah buntutnya Asyura. Karena orang Indonesia kalau ngambil kalimat Arab atau apapun ekornya saja. Zainal Abidin Bidin, Zainal Ipin, Muhammad Mat, itu biasa kan orang Indonesia. Makanya ada santri Unisma datang ke rumah, siapa namamu? Matali Kiai. Mat itu Muhammad, bukan Matto. Muhammad Ali kamu. Nah ini Mat Rohman Kiai. Oh ini kamu Muhammad Rohman, bukan Mat Rohman. Iya Kiai. Mat itu dari Muhammad, maka yang panjanglah Muhammad Ali Muhammad Rohman. Oh iya Kiai, terima kasih, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah rumahmu mana? Malang Kiai. Malangnya di mana? Di Noyo. Di Noyonya mana? Itu belakang Muhammad Drosa. Ya kalau madrasah gitu aja, nggak usah pakai Muhammad Drosa. Madrasah gitu aja. Lemat itu. Makanya itu menghasilkan satu tradisi di Nusantara. Tradisi apa? Tradisi suro. Nah orang Jawa itu kalau suro itu nggak mantu, nggak ngawinkan anak, karena itu bulan duka. Bulan duka nggak usah mantu, nggak usah anak. Yang dilakukan apa? Santunan anak yatim. Bahkan budaya itu suro itu mempengaruhi agama Nasrani, agama Hindu ikut kalau bulan suro itu nggak mantu. Karena apa? Mayoritas muslimnya tidak mantu, terjadi saling menghargai. Nah itu nggak mandi. Karena apa? Itu menandakan duka yang dalam buat bulan Asyura, di mana cucu Rasul terbunuh. Di Jogja muter beteng 7 kali nggak ngomong. Ini bulan duka, jangan terlalu banyak mulut kamu. Di Solo ngikuti Kebo Kiai Slamet. Untuk apa? Kalau lagi dilabur-labur ke tubuhnya. Ini bulan duka, jangan bersolek. Loh ini kan problem sosiologi baru ketika mengadaptasi bulan
Asyura. Cuman kemudian di Indonesia dibid'ahkan karena ada yang mengatakan bulan Asyura orang tidak mantu karena hormat Nyi Roro Kidul mantu. Nah ini kejahatan pengetahuan. Yang membelokkan itu namanya ngabdullah. Ngabdullah itu orang bakaran pati, nggak kuat jadi santri, pindah ikut Belanda, akhirnya dikenal dengan nama Kiai Tunggul Wulung. Nah itu dia nulis dua serat, satu serat Sabdo Palon Noyo Genggong, yang satu Darmo Gandul Gadoloco. Sabdo Palon Noyo Genggong menjelaskan bahwa yang nyerang Majapahit adalah Demak. Jadi kurang ajarnya anak nyerang bapaknya, padahal yang nyerang Majapahit itu Girindrawardana Raja Kediri. Girindrawardana turunan Jayakatuang, yang Jayakatuang dibantai oleh Wijaya pendiri Majapahit. Wijaya membantai Jayakatuang karena Jayakatuang membunuh Kertanegara, sementara Kertanegara mertuanya Wijaya. Jayakatuang balas dendam karena Kertajaya Raja Kediri diserang oleh Kenaro tahun 1222. Sehingga apa? Sehingga kemudian dendam antara Kadiri dan Singasari diselesaikan di zaman Girindrawardana nyerang Majapahit. Nah Girindrawardana diserang sama Raden Fatah, bukan berarti nyerang bapaknya. Bapaknya Raden Fatah yang namanya Brawijaya V diserang Girindrawardana, yang nyerang bapaknya diserang sama Demak. Tapi oleh Sabdo Palon Noyo Genggong dijelaskan bahwa yang menyerang Majapahit adalah Demak, sehingga Majapahit akan nagih janji 500 tahun ke depan. Setelah itu dia juga nulis serat porno namanya Darmo Gandul Gadoloco. Ini yang Abdullah ini. Darmo Gandul ini yang terima gandul tok, telur dua itu terima gandul. Gadoloco itu olok-olok orang Islam yang sunat, gadule melon. Oh itu aja. Maka Darmo Gandul Gadoloco tidak sempurna hidupnya kalau belum ketemu Dewi Perjiwati. Farji kan artinya itu. Jadi ini kan Dewi Pordolo ini lah. Makanya orang kalau nggak paham ini ribut. Kenapa? Karena ini jalurnya sana. Misalnya terus kemudian orang Jawa ketika pergi haji ke Gunung Merapi, itu orang Jawa kuno pergi haji ke Gunung Merapi. Ini banyak sekali yang ribut, padahal ini problem sosiologi antropologi Jawa. Kenapa? Karena Islam ketemu sama orang Hindu, beratnya luar biasa. Karena simbol Hindu dan simbol Islam secara faktual mirip, sama-sama tumpuan batu. Yang Islam tumpuan batu namanya Ka'bah, yang Hindu tumpuan batu namanya candi. Nah kalau ketemu langsung haji, kaget lu kok sama-sama batu iso konslet. Yang Islam punya namanya Jabal Rohmah, Hindu punya namanya Linggayo. Ini sama-sama tugu batu. Sama-sama kalau perjalanan suci kainnya selempang, satu warnanya putih, satu warnanya kuning. Sama-sama muter ke kiri. Selesai perjalanan suci sama rambutnya, yang satu tahallul, yang satu digundul. Kalau setelah perjalanan sama-sama apa? Motong, yang satu kurban, satu gadri, yang satu air Zam-Zam, yang satu air Gangga Yamuna. Kalau di sini air Gunung Arjuno. Nuwun sama. Daripada nanti konslet ketemu Hindu, ketemu ajaran Brahma ini yang Dewi Saraswati, udah deh nggak usah pergi ke sana. Terus ya di sini aja sholat Jumat di masjid saya 41 kali tanpa berhenti, nanti pahalanya sama dengan pahala haji. Akhirnya orang Jawa sholatnya di Gunung Merapi karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi. Duh. Ini yang kadang orang nggak paham. Di Gunung Merapi Syekh Jumatil Kubro punya murid, punya putra namanya Raden Ibrahim Asmoro Kondi, punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, punya murid namanya Datuk Ribandang bergeser ke Sulawesi. Lah di sana orang pergi haji ke Gunung Bawah Karaeng. Loh ini kan harus dipahami. Ini loh problem antropologi waktu itu, bukan problem hari ini. Kalau hari ini sudah selesai, maka orang pergi haji sampai antri. Tapi zaman segitu langsung haji ke Mekah, konslet. Makanya orang Indonesia itu ngerti Islam, tidak ngerti
Mekah zaman gitu nggak ngerti Arab, makanya Islam tetap bisa bertahan dengan corak Indonesia, nggak kemarap. Itu aja waktu itu. Sampai hari ini, dan biasa aja, ini biasa. Nggak ketemu. Contoh ini, orang sana kalau pakai, para ulama sana bajunya baju syar'i, baju dianggap aja baju syariat. Nggak ngerti itu bajunya orang Arab, tapi orang sini nganggap itu syariat. Baju jubah itu baju syariat, makanya dipotong-potong sampai sini. Karena kalau jubah secara sosiologi nggak bisa masuk untuk para petani. Nah, nanam padi nih dijubahi ya keserimpet bulat di situ, makanya dipotong-potong. Yang atas disebut baju takwa, yang di bawah karena baju syar'i disebut syar'un. Karena orang Jawa nggak bisa punya ain, punyanya ngomong syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Itu kan ini itu namanya masih syar'i. Ini jangan dikira mereknya aja Gajah Duduk, namanya masih syar'i, syar'un. Akhirnya dilinteng gini, nyantol di sini. Lah aurat laki-laki bainas surra warubah, antara pusar sama lutut. Nah takbirnya antara dada sama wudel di atas perut. Begitu ada cantolannya, kiai takbir Allahu Akbar, ini nyantol. Jadi secara syar'i baju yang paling sempurna itu sarung, karena terus takbirnya sempurna. Allah. Iya, makanya banyak sekali orang sekarang takbirnya Allahu Akbar gini, karena nggak pakai sarung, takut melorot, makanya begini. Ini saking tidak diingkari bahwa jubah itu syar'i, maka kemudian orang sini menyebut potongannya sarung. Jadi ulama-ulama dulu punya problem-problem sosiologi, antropologi yang berbeda. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Lah pewaris itu daerahnya beda-beda. Ada yang diwarisi Afrika, ada yang diwarisi Cina, ada yang diwarisi Malaysia, ada yang diwarisi Nusantara. Lah Nusantara diwarisi ketika bangsa ini sudah jadi, bukan bangsa bodoh. Islam datang, bangsa ini sudah keren, bangsa ini sudah keren. Islam datang itu bukan bangsa tengah hutan. Kita sudah punya segalanya, makanya Islam menjadi mudah karena orang ini sudah mengenal Tuhan. Kalau orang Indonesia belum mengenal Tuhan, susah dia Islamkan. Sudah mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, dan Islam mudah memahami Hindu karena sama-sama dari ajaran Brahma. Sama-sama ini nggak susah loh. Makanya orang kalau nggak paham sosiologi, antropologi Nusantara, dia akan jadi aneh. Biasa aja. Orang sini di Nusantara ini udah keren, bener udah keren zaman segitu. Bahasa surga sudah ada di sini. Bahasa surga itu kan bahasanya halus. Orang sini sudah halus semua. Pak Rektor gitu nendro, bawahnya lagi sare, bawahnya lagi tilem, kekasih kita bubuk, orang biasa turu, dan copet tuh mijak. Udah lengkap kita. Dahar, maem, nguntal, badok, udah lengkap. Mana ada kalimat yang bahasanya satu? Macem-macem, penuh tata dan verifikasi bahasa dan detail. Arab Rus, Inggris, Arab Rus, Inggris rice. Orang Jawa lengkap. Kalau masih kecil wine, gede padi, pari, nek digiling dipanen gabah, terus digiling beras, sisane dedak. Kalau cuil-cuil patah-patah menir, buntel godong lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lebat, ora dibuntel sego, gondol cecek siji upo, silite gosong intip. Lengkap apa? Udah lengkap.
terus ini rice, sini macam-macam. Orang Arab bilang orang jatuh itu sakoto, orang sini lihat dulu jatuhnya ke depan apa ke belakang apa ke samping. Kalau ke depan istilahnya beda, ada nyungsep, ada jungkel, jelungup, ada geblak, ada gelempang. Sana cuman sakoto, itu aja. Lah itu beda, lengkap sini kan gitu. Sana baru diajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Sampai sini udah selesai, makan nggak makan kumpul. Maka setiap ngumpul harus dikasih makan. Itu aja. Orang sini lahir makan, kawinan makan, apa-apa makan, semuanya. Jadi semuanya indah. Ada orang di rumah sakit mulutnya mangap nggak bisa makan, ya dibawain makanan. Di sana diajarkan lakum dinukum waliyadin. Di sini sudah selesai, konflik agama sudah lewat. Karena konflik agama terbesar ada di Nusantara. Di dunia yang paling berat konflik agama itu di sini. Perang antara Buddha sama Hindu tahun 820-an. Antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya dipimpin raja namanya Panukuh, sampai takut jadi raja karena pamannya lebih keras namanya Garung, pindah agama Buddha, melakukan serangan terhadap orang-orang Sanjaya. Dia bergelar Semaratungga, kerasnya luar biasa, sampai akhirnya Panukuh itu lari ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Resi paling terkenal arsitek Hindu. Tapi begitu Gunadarma ini jadi arsitek, Semaratungga ini sudah menang perang menegakkan agama Buddha sekuat-kuatnya. Begitu mau bikin candi nggak punya arsitek, goblok semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko atau Gunadarma. Maka Gunadarma dikontrak untuk bangun candi Buddha. Lahirlah Sambara Budura atau yang dikenal dengan nama Borobudur. Itu yang arsiteki orang Hindu, makanya ada candi Buddha modelnya Hindu. Setelah bangun candi dan terlihat mulai bagus, putrinya Semaratungga yang raja Buddha yang ekstrim namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu namanya Panuko atau Gunadarma. Akhirnya nggak mau, Semaratungga mesti menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Makanya nggak usah serius-serius konflik 01 dan 02, nggak usah serius-serius, karena khawatirnya nanti anakmu jatuh cinta dan menikah, kamu yang pusing. Udah deh, karena ini naga-naganya ada kelompok Khawarij baru di Indonesia. Dulu Sayyidina Ali sama Muawiyah begitu bikin tahkim, ada yang nggak setuju bikin gerakan lagi, padahal dulu pendukungnya namanya Khawarij. Sekarang ada Khawarij baru di Indonesia yang tidak setuju dengan pertemuan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ini neo Khawarij ini. Ya udah sampein aja, kayaknya masih orang-orang lama, masih orang HTI dan sekitarnya. HTI wa akhwatuha ini masih. Ini Khawarij baru. Nah, jangan ikut-ikutan deh yang begitu-begitu. Yang masih memaksa bahwa problem Indonesia ini problem agama. Ya temennya si Sugi dan temennya itu. Ya itu, maka kita ketawa-ketawa aja. Bersiaplah menjadi Khawarij jilid 2. Neo Khawarij jangan. Nah setelah itu rukun. Begitu rukun, yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, diawasi oleh putra Panuko atau Gunadarma yang saat itu sudah bergelar Rakai Pikatan. Diawasi bikin candi Prambanan oleh Resi Kumbayoni. Setelah itu rukun, tapi ledakan besar memaksa pecah. Yang satu Wangsa namanya Shailendra geser ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, jadi besar karena nggak ribut agama. Sindok ke timur nggak ribut agama, maka Daha Kadiri Singosari jadi besar. Oleh Majapahit dirukunkan dalam sebuah kerukunan besar antar bangsa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga. Maka kalau kemudian hari Natal ada banser jaga gereja, nggak usah kaget, karena itu adalah warisan asli Indonesia.
Orang-orang baru aja yang nggak ngerti, makanya usil dia, karena hidupnya dari konflik ya, biasa gitu, jangan selesai. Nah, loh, ini problem besar. Nah, jadi kemudian akhirnya ada problem sosiologi. Kayak saya ini misalnya, kalau di Arab sana panjang gelarnya Pak Mas Guri, Al-Syekh, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh, panjang. Sampai sini ya kiai gitu aja, gak usah panjang-panjang. Kiai itu ya udah kiai gitu aja. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau ngumpul dibahasakan dengan kuyaha ya nggak pas. Anak kiai Gus kok ngumpul jadi gawagis ya nggak pas, wong itu bahasa lokal bukan bahasa Arab. Nah, para peneliti antropolog Eropa, Clifford Gate ya, Martin Business, termasuk Dennis Lombard, ketika sudah mengerti bahwa ulama Indonesia itu sebutannya kiai sesuai dengan bahasa yang terkait dengan sosial Nusantara. Begitu masuk sini membayangkan kiai itu manusia, kaget lagi, karena begitu masuk sini kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Nah, itu baru kaget, loh kok bisa. Akhirnya kemudian kegagalan memahami, lahirlah konsep santri, priayi, dan abangan. Itu kan karena problem salah memahami kiai. Karena kiai ya, ternyata ada kebonya. Waktu di sana pede, oh saya harus ketemu kiai, karena masyarakat Nusantara menyebut ulamanya dengan sebutan kiai. Ini kan dari ini Cesno Burgronya. Tapi begitu masuk sini kaget, loh kiai ini beda-beda. Sama kayak sekarang, orang pasti bingung. Begitu masuk Malang, semua produk roda 2 itu Honda. Bingung semua, loh kok Honda kabeh? Hondamu apa? Mio. Loh ki Honda kok Mio? Hondamu apa? RE King. Loh ki Honda kok RE King? Setiap produk mie instan Sarimi, beli Sarimi metune mie sedap. Susah. Setiap produk pompa air Sanyo, padahal dap. Itu di Nusantara biasa saja. Setiap produk pembalut Softtek. Setiap produk jeans Levi's. Itu kan kita nih, makanya orang enggak usah pusing. Nah, ini jadi ada hal-hal besar. Sholat ya sembahyang gitu. Nah, sembahyang ya ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke pura, musola langgar. Nah, ini apa yang terjadi sesungguhnya? Ini sesungguhnya adalah karena harus ketemu dengan peradaban yang sudah maju. Sementara Islam mengajarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman, maka ya tanam gitu aja. La kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqih ya'jibu zurra' al-yaghidha bihimul kuffar. Tanaman yang anak sama mboknya berhamil bareng itu padi, dan beranak berbuah bareng, itu ya padi itu. Nah, maka nanamnya seperti nanam padi gitu aja orang dulu. Makanya untuk menanam ya ditanam tidak di atas tanah, bawah tanah, agar nggak ribet. Maka kemudian setelah ditanam, Allah pangeran, ya pangeran di Ponegoro, musola langgar di bawah aja. Setelah ditanam kemudian bikin simbol lir-lir tanduri wusu milir. Apakah tanaman padinya sudah tumbuh? Sudah. Nah, itu tak ijo royo-royo, tak senggoh manten anyar, maka pakai tandur istilahnya. Nah, itu kemudian jadi kalimat sandi. Kalau ada orang masuk ke Majapahit dicegat sama Raden Husein, kamu masuk Majapahit ini tandurmu gimana? Oh, tandurku sudah tumbuh ijo royo-royo. Oh, ini mesti Islam. Tandurmu piye? Entek batok wereng. Oh, ini enggak Islam. Bawa blimbing ya, tapi di sana nggak bisa manjat, terlalu lunyu. Oh, ini Islam. Engkau blimbing enggak, entek batok codot, ora Islam. Gitu. Telik sandi zaman Majapahit. Bahasanya sederhana, ngingetin raja ya tidak langsung dengan kamu apa ya, enggak, cuman paling gundul-gundul pacul. Gundul itu sirah, kepala pemimpin. Pacul barang papat tidak boleh ucul, karena kepala punya barang 4: mata, hidung, mulut, telinga. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk ngomong.
Nah itu nggak ucul papat ini. Kalau kepala pemimpin kok kelepasan 4 ini, mata nggak lihat rakyat, telinga nggak dengar rakyat, mulut nggak bisa ngomong yang baik terhadap rakyat, hidung nggak bisa mencium rakyat, apa ya gundulnya gembelengan, kepalanya sok-sokan gitu kan. Nah gundul yang gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan, wakulnya gelempang, amanahnya kocar kacir. Nggak bisa karena waktu itu mau coba itu tiba-tiba kamu kafir, itu untuk dasi memang sana kuat. Nah mekanisme itu lahirlah mekanisme pembelajaran Islam secara sosiologi antropologi yang kemudian dikenal dengan lembaga yang namanya pesantren. Nah ini pesantren ini makanya nggak ada aneh-aneh. Nah pesantren ini akhirnya kembali lagi, ini loh yang disebut konsep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ahsani taqwim versi Indonesia. Maka ajarkanlah amanu wa amilus sholihat, tapi amanunya orang Indonesia berliku-liku karena ketemu dengan warasatul anbiya, budaya Nusantara berliku-liku. Imannya sahabat ketemu Rasul langsung enak, imannya tabiin, imannya kita belok-belok panjangnya luar biasa. Ibarat sirotol mustaqim, sirotol ladinanya banyak. Misalnya Unisma, ini ruangnya Kiai Tolha Hasan, apa Hasan ya? Kiai Tolha Hasan. No. Kiai Tolha Hasan yang barusan meninggal, ya Tolha Hasan itu orang Lamongan. Kiai Tolha Hasan itu orang gelap namanya, gelap Lamongan, desanya apa, kecamatannya Laren, di situ Pak Tolha itu. Nah itu turunannya Yai Mustafa namanya. Itu Yai Tolha itu dulu dapat pelajaran pertama ya dari bapaknya, itu dari keluarga Yai Mustafa. Yai Mustafa itu muridnya Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Berliku, Yai Asy'ari ketemu Iman, ketemu Yai Khairon Purwodadi. Kalau nggak ketemu Yai Khairon mungkin juga nggak iman. Nah Yai Khairon bisa ketemu Yai Abdul Wahid Solotigo. Yai Abdul Wahid Solotigo ketemu Yai Abdul Halim Boyolali. Yai Abdul Halim Boyolali ketemu sama Yai Sufyan di Tuban. Yai Sufyan muridnya Kiai Jabar Tuban. Yai Jabar muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ini belajar sama Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajar pada Sunan Bonang. Sunan Bonang meliku-liku imannya belajar pada Sunan Ampel. Sunan Ampel belajar pada Babrohim Asmoro Kondi, belajar pada Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro atau Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir belajar pada namanya Said Muhammad Pase, belajar pada Said Ahmad Jalaluddin Campa, belajar pada Said Abdul Malik Mongol, belajar pada Said Alawi Amil Faqih, belajar pada Said Ahmad Sokib Mirbat, belajar pada Said Ali Khalid Qasam, belajar pada Said Alwi, belajar ke Said Muhammad, belajar ke Said Alwi, belajar ke Said Ahmad Al-Muhajir, belajar ke Said Isa, belajar ke Said Ubaidillah, belajar ke Said Muhammad, belajar ke Said Ali Uraiti, belajar pada Said Ja'far Shadiq, belajar pada Sayyid Bakir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Hussein, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ini belok sampai ketemu wal jamaah tanah Jawa, tanah Nusantara. Maka coraknya itu lah, kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, tapi ahsani takwimnya Indo ini pesek-pesek gini. Iyalah, makanya harus diajarkan amanu wa amilus sholihat. Akhirnya terbentuklah konsep amanu wa amilus sholihat lewat pendidikan pesantren. Tapi para wali dulu nggak lupa amanu wa amilus sholihat harus mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanannya apa? Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh, wujudnya buah tin. Sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu zaitun. Sumpah Allah kepada Nabi Musa, wujudnya gunung Tursi
tursina, sumpahnya Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Loh, maka amanu wa amilu sholihat harus mendapatkan jaminan teritori baladil amin. Maka para ulama dulu selain mengajarkan wa amilu sholihat, membentuk teritori baladil amin. Caranya apa? Kerajaan Islam nggak bisa masuk, maka dibentuklah model baru namanya musyarakah yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat harus saling bertanggung jawab, bukan raja dan hamba, tapi antara raja dan hamba harus saling bertanggung jawab. Dibentuklah model masyarakat baru dengan sistem Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dihilangkan menjadi ra'iyah yang sekarang diserap menjadi rakyat. Kalimat ra'iyah atau rakyat untuk menyebut warga negara Nusantara adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengadaptasi kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini cerdasnya luar biasa para wali, karena konsultannya malaikat. Wali itu kan kalau download program kan lama, ya Allah ya Allah ya Allah 3 tahun itu wali. Kalau kita diajak download nggak kuat, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Maka kita nggak punya program dan nggak punya wifi, makanya senengannya cari wifi gratisan. Ilah hadroti ilah ruhi itu kan sebenarnya ngakses program wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah itu kan sebenarnya cari wifi gratisan aja. Nah, ro'iyah ini orang tidak dihilangkan, basic indigenous people-nya nggak dihilangkan, indigenous knowledge-nya nggak dihilangkan. Karena apa? Para wali nggak pengen menghilangkan itu, maka ro'iyah tetap boleh menyebut dirinya kulo, karena dia sebenarnya kawulo. Yang hamba masih boleh menyebut dirinya ambo, yang hamba sahaya masih boleh menyebut saya, yang pukulun ulun, yang abdi di Sunda. Nah, ra'iyah ini konsep luar biasa untuk mempertemukan antar perbedaan. Karena kalau yang disebut kafir itu menyerang, yang hidup bersama itu namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah lah. Kalau sudah ra'iyah, sudah jangan dikafirkan lagi. Makanya kiai-kiai tidak ada mengkafirkan orang Indonesia karena sudah ra'iyah, kecuali yang baru datang yang nggak ngerti urusan. Lah ra'iyah itu kalau ngumpul, wasyawirhum fil amri, musyawarahkanlah, maka lahirlah bahasa musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Nah, kalau sudah musyawarah majelis, jangan lupakan angkat pemimpin dengan standarisasi wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Lah ini prototipe Ali di Nusantara. Yang bergerak ke Kalimantan namanya Khatib Dayan, murid Sunan Bonang. Yang bergerak ke timur Aryo, yang bergerak ke Sulawesi namanya Datuk Ribandang, murid Sunan Ampel. Yang namanya Aryo Abdillah, murid Sunan Ampel, bergerak ke Palembang, membangun sistem musyarakah, sistem ra'iyah, sistem musyawarah, sistem majelis, sistem kursi. Belanda datang tiba-tiba, apa yang terjadi? Dilawan secara bersama-sama oleh konsorsium besar murid-murid penerus para wali. Hasilnya apa? Belanda pergi, maka kawasan ini disebut wilayah. Artinya apa? Daerahnya para wali, dan tanah itu, wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lah itu maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, membentuk sebuah konsep besar yang disebut Nahdlatul Ulama. Baladil aminnya membentuk konsep besar NKRI, alladzina amanu wa amilus sholihat, ahli sunnah wal jamaah. Konsep baladil aminnya apa? Pancasila. Loh ini loh namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Afrika beberapa negara mampu mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Orang Xinjiang mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama Cina. Orang Rohingya mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin, tabrakan sama orang Myanmar. ISIS gayanya mengajarkan amanu wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Lah ini loh, makanya nggak usah heran. Itulah baladil amin itu disesuaikan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka baladil amin Indonesia ya Pancasila. Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistin. Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilus sholihat, konsep baladil aminnya Mesir. Pak Bashir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Afghanistan. Nahdlatul Ulama amanu wa amilus sholihatnya dari Rasulullah, konsep baladil aminnya Nusantara. Nah ini yang membedakan, makanya beratnya di situ. Hari ini dunia sedang galau, Arab kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal fikih. Eropa kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal kalam. Afrika kehilangan semuanya, yang tersisa tinggal tasawuf. Yang masih utuh kalam, tasawuf dan fikih ada di Indonesia, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Makanya menjadi NU ini tidak sederhana. NU akan merawat dunia dari sisi ajaran Rasulullah yang masih utuh dan lengkap. Makanya nggak usah heran menjadi NU, udah biasa aja, ahli sunnah wal jamaah. Lah ini loh, makanya alhamdulillah kita ini punya konseptor besar yang hari ini tidak semua orang punya. Jadi kita ini diajarkan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah untuk tidak menghilangkan jejak masa lalu. Lah kita juga sama, kita diajarkan untuk menapaki masa lalu, bikin bikin peringatan mulutan apa, itulah itu adanya di NU. Makanya santri ini akan menjadi tulang punggung dunia. Nah itulah yang kemudian menghasilkan konsep besar Islam Nusantara. Bukan kemudian orang Nusantara bikin Islam baru, enggak. Ya Islamnya tetap Islam, tapi orang Nusantara dengan gayanya Nusantara. Sholat sama sholat, orang Nusantara nyumbang beduk. Karena di Nusantara orang masih sibuk di sawah jam 11:30, maka sholat zuhur mundur 11:30. Itu orang Nusantara. Ulama tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahing biasa. Nggak datang ya Robbana, ya Robbana. Masih nggak datang ya tombo ati. Wong capek ya nomboni atine dhewe ge. Masih nggak datang baru ngamuk, diurugi anjang loh. Ini problem sosiologi yang menghasilkan satu kenyataan antropologi. Nggak bisa enggak ya. Terus di sini biasa aja orang sholat Allahu Akbar, pasti beda, wong sinyalnya jauh kan, pemancar lokal sini. Kalau di sana Allahu Akbar. Makanya orang sini kalau sholat agak molor-molor. Subuh di Arab sana sholatu khairum minan naum, itu orang Arab, yang deket sinyalnya, maka sholatnya panjang, tidurnya pendek. Lah kalau sini kebalik, sinyalnya jauh, maka sholatnya pendek, tidurnya panjang. Sholatu khairum minan naum. Antropologi Islam itu sangat erat
hubungannya dengan sosiologi Nusantara. Hanya biasa aja. Maka kemudian belajar la ilallah, la ilallah, la ilallah. Kenapa sih gede-gede kalau zikir? Ya kan kita bukan sahabat. Kalau sahabat zikir diem, masuk wifi-nya Rasulullah. Apalagi kalau di tethering ya online. Nah kalau muridnya ulama kok ikut diem, ya tidur. Puasa ini adalah apa? Teks, ajaran, tapi menghasilkan problem sosiologi, antropologi. Kalau orang nggak paham, ada urusan sosiologinya. Khaitil abyadi, khaitil aswati, sinar putih dan sinar hitam di sini nggak kelihatan, kehalang sama gunung Semeru, kehalang sama jambu. Kalau di Arab langsung kelihatan karena padang pasir. Maka biar orang sini nggak bablas pakai imsak peringatan. Terus di sini hawanya dingin, kata kiainya kalau puasa jangan melek, kamu tidur aja, karena kalau melek bahaya. Karena orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Orang Arab lihat padang pasir. Nggak ada orang pengen makan padang pasir, nggak ada. Orang sini pengen jambu, pengen mangga depan rumah. Daripada kamu nggak khusuk, tidur. Lah kalau tidur dalilnya apa kiai? Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, akhirnya kiainya sepi. Begitu kiainya sepi, akhirnya kiainya ke pasar beli mercon. Akhirnya di sini dador mercon. Tidur di sini kalau malam nyenyak karena hawanya dingin, maka takut kebablasan. Anak-anak kecil sahur ora sahur sakarepmu, sahur ora sahur sakarepmu. Ini kan sosiologi agama sebenarnya. Antropologi agama muncul di tempatnya para ulama karena kondisinya berbeda. Habis itu halal halal. Kenapa? Anak kita melempari tetangga,